Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk profesional mohon maaf ada keterlambatan materi karena yang pertama waktu kita tidak cocok. Kayak di hari Sabtu memang teman-teman pada kerja dan di hari lain sayanya ya di luar jam kerja. Jadi ini coba saya jelaskan melalui video mengenai materi terakhir tentang relasi di sesi 14 ini. Nah nantinya yang kita udah buat sebelumnya adalah cuma data mahasiswa. Nah, sebelumnya kita cuma sampai menginput tanggal lahir. Tapi sekarang kita akan coba menginputkan data prodi, misal yang kita inputkan prodi akuntansi. Lalu ketika kita pilih student lagi, kita tambahkan 6311141 misalnya namanya. Iya, tempat lahirnya Bandung. Lalu ini misal nanti ada prodinya akuntansi. Nanti yang kesimpan di database tetap nanti yang kesimpannya adalah di student. Nah ini ID, tapi yang muncul di dalam sini nanti adalah namanya. Nah ini menggunakan relasi. Nah materinya sebenarnya sudah ada di e-learning, sudah saya jelaskan, tapi kita coba jelaskan lagi secara detail gitu ya. Nah langkah yang pertama adalah yang perlu teman-teman lakukan, ini tinggal melanjutkan materi yang sebelumnya aja. Lalu kalian, teman-teman, harus menjalankan PHP Artisan Migrate Fresh. Nah, kenapa harus pakai Migrate Fresh? Karena sebelumnya datanya sudah ada dan kalian belum punya data prodi. Jadi kalau nanti belum di Migrate Fresh, ini data prodinya nol. Jadi ketika kita panggil relasinya pasti error. Gitu ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menjalankan perintah PHP Artisan Migrate to Fresh. Ditunggu saja sampai nanti datanya kosong. Nah ini udah. Kalau kita refresh, ini datanya 0 kembali. Nah ini kalau sudah sampai sini, kalian bisa lanjutkan ke yang sini. Nah kita akan melakukan relasi antara table student dan table faculty. Jadi direlasikan antara table student dan table faculty. Jadi relasinya one to many, jadi satu fakulti pasti mempunyai banyak student. Artinya di dalam satu prodi akan banyak mahasiswa, tapi mahasiswa pasti hanya memiliki satu prodi saja. Contoh, misal teman-teman kan ada di prodi manajemen informatika. Gitu. Jadi nama prodinya manajemen informatika, mahasiswanya banyak. Ada 3 SI dan 3 E. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian jalankan perintah PHP Artisan Make Migration at Faculty Table. Gitu ya. At Faculty to Student Table. Jadi nanti kalau sudah berhasil, hasilnya akan seperti ini. Nah, teman-teman nanti tinggal ditambahkan saja di migrasinya. Nah, kita akan mendapatkan satu field baru di dalam table students namanya faculty ID, tipe datanya integer. Lalu seperti biasa, kebalikannya drop column. Jadi kita akan membuat sebuah foreign key-nya. Gitu ya, field untuk ambil relasinya. Direlasikannya nggak di database, tapi direlasikannya di dalam model. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan membuat field baru. Nah, ini udah ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita bikin fakulti model beserta dengan migrasinya. Nah, ini jadi di dalam fakulti migrasi ini hanya ada name saja. Nama tabelnya faculties. Ini juga sama drop. Lalu selanjutnya kita bikin control namanya resource controller. Nah, langkah selanjutnya kita edit routingnya. Routingnya jadi kita punya dua, tapi tipenya resource controller untuk CRUD. Namanya student dan faculty. Jadi kalau kita buka root di sini, kalau kalian ada banyak root, ini bisa dihapus saja yang tidak pentingnya ya, kayak kemarin kan. Ini nggak penting, hapus dulu. Ini course karena kita masih pakai ya nggak apa-apa. Selebihnya seperti ini. Itu resource controller. Lalu langkah selanjutnya, teman-teman kita akan membuat sebuah relasi. Nah, saya jelaskan di sini langsung di coding. Relasi antara model ya. Ini ada model fakulti dan ada model student. Kita akan merelasikan dari student ke fakulti. Dari student, jadi satu mahasiswa pasti memiliki satu prodi. Sedangkan satu prodi pasti memiliki banyak mahasiswa.
Nah, dari fakulti ke mahasiswa nanti tipe relasinya adalah has many. Kalau sudah has many, nama relasinya harus jamak students. Direlasikan ke app, folder app, model student. Sebaliknya, karena kebalikannya has one atau satu ke banyak, kita pakainya belongs to. Nah, fakulti ini tunggal. Fakulti belongs to app fakulti. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ini relasinya harus bolak-balik dari student ke fakulti, dari fakulti ke student. Seperti itu. Ini variable berarti field-field yang harus diisi. Nanti kita buat field baru di tampilannya. Ya kayak gini. Kita membuat tampilan baru di sininya ada prodi. Kalau kemarin cuma sampai tempat lahir. Nah, sampai sini. Nah, kita punya data student di looping kan kemarin udah ya di looping student. Nah, kita pengen munculin nama fakultinya. Nah, karena kita nggak punya faculty name di dalam student, kita cuma punya faculty ID. Nah, karena kita sudah relasi, kita bisa panggil seperti ini. Student faculty name. Artinya, model student panggil ke relasi faculty. Nah, faculty ini karena belongs to berarti sudah tunggal. Panggil atribut name. Jadi kalau sudah manggil faculty, ini modelnya udah beralih ke faculty. Ini ada penjelasannya. Langkah selanjutnya, ini untuk di student controllernya, kalian tambahkan satu baris ini. Ini untuk nanti ada pilihan di sininya. Jadi nanti prodinya apa? Jadi yang munculnya adalah namanya, yang kesimpan nanti ID-nya. Nah, ini seperti ini. Value-nya ID, tapi yang munculnya adalah name. Lalu nanti metode post di form-nya kalian rubah seperti ini. Jadi root, nggak lagi pakai slash root ke student store, karena sudah pakai. Lalu langkah selanjutnya ini tinggal disesuaikan untuk save-nya, tinggal tambahkan faculty ID karena kita ada field baru faculty ID. Ini untuk fakultinya kita tambahkan link menu gitu ya. Di sini ketika diklik nanti masuknya ke faculty index. Faculty indexnya seperti biasa, munculin semua data. Nah, nanti ketika diklik lihat, ini memunculkan seluruh data mahasiswanya. Nah, jadi contoh seperti ini. Tadi kita, nah teman-teman isinya dari prodi dulu ya, jangan dari mahasiswa dulu. Manajemen informatika, simpan, ke indeks. Rudi. Nah, ketika ke sini nanti ada satu mahasiswa, ketika diklik ada namanya Rudi. Contoh kita input lagi satu lagi. Nah, ini ada dua mahasiswa. Nanti munculnya adalah dua mahasiswa yang ada di prodi tersebut. Ya. Nah, ini pakainya seperti ini. Kita daftar mahasiswa. Nah, ini fakulti sama dengan fakulti. Lihat, ini untuk yang indeksnya ya. Ketika dilihat, ini ngarahnya ke fakulti ID, artinya ke yang show. Ketika di show, ini sama ya, ini untuk simpan data, ini untuk simpannya, ini untuk view-nya. Jadi ketika melihat data atau memunculkan semua mahasiswa, nanti pakai yang ini nih. Nah, di sini. Ketika diklik lihat, nanti harus muncul nama-nama kayak tadi. Nah, ini pakainya yang metode show. Show ID. Nanti kita cari dulu fakultinya ada nggak. Kalau ada, kirimkan fakulti. Lalu di sini kita bikin view-nya show.b.php, faculty name gitu ya. Nah, ini untuk menampilkan data mahasiswanya, karena dari relasi antara fakulti ke mahasiswa jamak, ini nggak bisa langsung di echo kayak tadi, tapi harus di looping. Karena kan jamak, array bentuknya objek. Jadi kita cari dulu fakulti students, ada gak relasinya, ada gak datanya. Kalau ada, kita masuk ke for each. For each fakulti students. A student. Gitu ya, aliasnya student. Jadi ketika kita cek, oh fakulti student ada gak? Ada datanya. Berarti kita sudah masuk ke model student. Makanya kita aliaskan student. Student code, student name. Maka hasilnya akan muncul seperti yang
di sini gitu. Karena ini udah masuk ke model student, datanya ada. Walaupun kita pakainya controllernya masih di faculty. Itu fungsinya relasi. Nah, tugas kalian bagaimana caranya? Ini pakainya munculnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nggak lagi lihat. Kalau yang ini kan masih lihat. Clue-nya adalah kalian tinggal count saja gitu ya. Count berapa jumlah data si relasinya. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk pertemuan minggu ini. Nah, untuk minggu depan, saya akan coba share satu buah source code. Itu nanti banyak errornya. Nah, kalian tugasnya untuk memperbaiki error. Jadi, selain untuk membuat aplikasi dari awal, kita juga harus bisa menjalankan atau memperbaiki error-error coding program. Nah, cara memperbaikinya kalian boleh lihat dari materi yang sudah ada atau searching di internet sebagai bahan pembelajaran. Gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.